Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi teknik subdivisi grafika komputer. Di sini alasan saya membuat video ini untuk menjadi tugas presentasi dari mata kuliah grafika komputer dari Ibu Diana. Dan sebelum saya menjelaskannya, ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Video ini dibuat menggunakan handphone. Jadi kalau ada beberapa hal yang tidak mengenakan atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan alasan kenapa saya tidak membuat video ini di laptop ataupun di komputer, itu ada beberapa hal yang menghalanginya, seperti adanya kamera itu tidak bisa fokus dan ada rusak gitu. Kemudian laptopnya juga nggak bisa ngerekam dalam Full HD kayak gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangannya. Jadi baiklah, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya mendapatkan materi teknik subdivisi grafika komputer. Ini penjelasannya secara mendalam. Teknik subdivisi merupakan metode esensial dalam grafika komputer untuk mengubah model 3D kasar menjadi bentuk yang halus dan realistis. Proses ini memecah elemen-elemen mesh menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menghasilkan permukaan yang lebih detail. Pemaparan dalam presentasi ini akan membahas konsep dasar algoritma utama, proses teknis, serta aplikasi dan tantangan dalam teknik subdivisi. Baiklah, apa itu teknik subdivisi? Definisi subdivisi adalah proses algoritmik yang membagi permukaan mesh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menghasilkan permukaan halus dan kontinu. Kemudian konsep dasarnya dimulai dari mesh kasar dengan poligon besar. Setiap iterasi subdivisi menambahkan detail dengan menambahkan vortex di antaranya, memperhalus bentuk tanpa menambah kompleksitas yang berlebihan pada awalnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas visual model 3D dengan menjaga detail geometris dan menciptakan bentuk permukaan yang mulus. Kemudian, mengapa teknik subdivisi ini penting? Dari keunggulannya itu memberikan detail halus yang sulit dicapai mesh kasar, memungkinkan model lebih realistis tanpa kebutuhan geometris awal yang berat. Kemudian aplikasi utamanya digunakan secara halus dalam animasi, permainan video, simulasi, desain produk, dan efek visual di film. Kemudian ada fleksibilitas, memudahkan pengontrolan mesh untuk seniman 3D sekaligus menjaga kinerja dengan mengelola tingkat detail sesuai kebutuhan. Kemudian ini ada algoritmanya. Yang pertama itu ada algoritma subdivisi klasik, yaitu Catmull, Clark, dan Loop. Di Catmull Clark ini digunakan untuk mesh dengan banyak sisi atau quads, menambahkan vortex di tengah setiap face dan edge, kemudian menghasilkan permukaan sangat halus dan mulus. Kemudian di sini ada dari Loop, diterapkan pada mesh segitiga, memperhalus mesh dengan membagi segitiga menjadi 4 segitiga lebih kecil. Kemudian ini sering digunakan untuk pemodelan organik. Kemudian di sini ada memahami kurva dan permukaan Bezier, yaitu pondasi dari subdivisi. Apa itu kurva Bezier? Kurva matematika yang menghasilkan garis halus menggunakan titik kontrol fundamental untuk animasi dan modeling. Kemudian permukaan Bezier ini perpanjangan dari kurva menjadi permukaan 3D halus dasar dari beberapa teknik subdivisi mesh. Kemudian ada peran dari subdivisi permukaan Bezier membantu menghasilkan interpolasi halus antar titik mesh, memberikan referensi bentuk optimal. Oke, proses subdivisi langkah demi langkah dari mesh kasar ke halus ya. Pertama itu identifikasi mesh kasar.
Model awal dengan poligon kasar sebagai bentuk subdivisi. Pembentukan vertex baru, yaitu vertex ditambahkan pada edge dan face untuk menambahkan detail permukaan. Kemudian ada perhitungan posisi vertex. Vertex baru dihitung dengan rumus khusus untuk menjaga kelenturan dan kelurusan permukaan. Kemudian ada iterasi subdivisi. Proses diulang sesuai kebutuhan hingga didapatkan hasil permukaan halus sesuai harapan. Penerapan teknik subdivisi dalam pemodelan 3D. Contoh praktis itu pada karakter animasi, yaitu untuk meningkatkan detail wajah dan tubuh karakter sehingga ekspresi dan gerakan terlihat natural. Kemudian ada dari desain produk, memperbaiki model kasar produk prototipe agar tampak realistis dan siap presentasi klien. Kemudian ada di pemodelan arsitektur, menyempurnakan permukaan bangunan agar visualisasi lebih akurat dan menarik. Oke, kemudian ada tantangan dan solusi dalam implementasi subdivisi, yaitu kualitas performasi. Pengolahan mesh besar butuh resource tinggi dan waktu yang lama. Kemudian solusi optimalisasi, menggunakan teknik adaptif untuk mengurangi kompleksitas di area kurang penting. Masalah topologi, mesh yang rusak atau tidak teratur menyebabkan debug yang rumit. Kemudian ada perawatan topologi, penyesuaian awal dan perbaikan mesh guna menjaga kelancaran subdivisi. Kemudian ada teknik subdivisi tinggal lanjut, yaitu adaptif dan interaktif. Subdivisi adaptif yaitu memfokuskan detail hanya pada area penting untuk efisiensi dan performa yang lebih tinggi. Kemudian di subdivisi interaktif itu mendukung penyesuaian mesh secara real time oleh pengguna dengan feedback visual instan. Kemudian ada integrasi AI, penggunaan AI untuk memperkirakan area detail dan mempercepat proses subdivisi. Kemudian ini kesimpulan dan tren masa depan teknik subdivisi. Kesimpulan teknik subdivisi adalah pilar penting untuk pengembangan grafika komputer yang menghubungkan matematika dan seni digital untuk hasil visual memukau. Kemudian di tren masa depan itu adalah pengembangan algoritma adaptif, penggunaan AI, dan peningkatan interaktivitas akan menjadi fokus utama efisiensi dan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian langkah selanjutnya adalah eksplorasi teknologi baru dan pelatihan praktis dapat memperdalam penguasaan teknik subdivisi bagi profesional dan pengembang di bidang grafika. Oke, kita lanjut ke presentasi mengenai sejarah ya. Baiklah, kita langsung saja mengetahui sejarah teknik subdivisi grafika komputer. Sejarahnya itu awal mulanya itu kurva dan permukaan subdivisi itu dimulai dari tahun 1970-an untuk memperhalus kurva menggunakan teknik pemecahan poligon. Permukaan subdivisi ini pengembangan lebih lanjut untuk permukaan 3D yang halus dengan pemrosesan bertahap dari mesh kasar. Perkembangan algoritma subdivisi klasik yaitu dari Chaplin, algoritma subdivisi kurva yang memperhalus garis dengan teknik pemotongan. Kemudian ada Do Sabin memperkenalkan subdivisi permukaan dengan pembagian poligon menjadi lebih kecil. Kemudian ada Carl Clark standar industri untuk memperbaiki permukaan halus desain 3D yang kompleks. Kemudian ada teori matematika di balik subdivisi, yaitu ada limit surface permukaan halus yang dihasilkan setelah tak hingga iterasi subdivisi. Kemudian ada regularitas, yaitu syarat matematika yang menjamin kelancaran permukaan tanpa cacat. Kemudian ada peran analisis, yaitu menyediakan landasan matematis untuk memprediksi hasil algoritma. Di sini ada aplikasi subdivisi dalam pemmodelan karakter dan animasi. Di pemmodelan karakter memungkinkan desainer menghasilkan bentuk wajah dan tubuh secara halus dan realistik. Kemudian ada animasi permukaan halus membentuk animasi yang lembut dan ekspresif dengan beban komputasi yang efisien. Kemudian ada subdivisi adaptif dan optimasi kinerjanya.
Di sini subdivisi adaptif mengubah tingkat resolusi mesh sesuai kebutuhan secara dinamis. Optimasi kerja, teknik untuk mempercepat rendering dan perhitungan permukaan subdivisi. Pengaruh GPU, Graphical Processing Unit kalau nggak salah namanya. Itu adalah memanfaatkan kekuatan grafis modern untuk memproses subdivisi dengan cepat. Nah, tantangan dan inovasi terkini dalam teknik subdivisi. AI untuk subdivisi yaitu otomasi optimasi mesh menggunakan kecerdasan buatan, pengurangan artefak, memperbaiki cacat visual di permukaan subnet terutama pada sudut tajam. Kemudian ada real time rendering, peningkatan teknik untuk gaming dan simulasi interaktif. Simpulannya, masa depan subdivisi dalam grafika komputer menjadi kunci pembuatan model 3D halus dan efisien. Kemudian ada integrasi AI dan kekuatan komputasi baru yang menjanjikan inovasi lebih besar ke depannya. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke kode programnya. Di sini saya memakai MATLAB. Ini kode program yang sudah ada sudah saya buat sebelumnya. Saya buat icosahedron, itu sejenis dia tuh agak segitiga tapi nggak terlalu segitiga yang 3D kayak gitu, polygon mungkin. Ya, soalnya rada susah untuk menjelaskannya. Di sini saya membuatnya dari awal, itu buatan icosahedronnya dari awal, dari vertisnya, kemudian ada face-nya, itu 3D ya. Kemudian ada normalisasi ke permukaan bola, yaitu vertis sama dengan vertis dikali dan dibagi vecnom atau dalam kurung vertis 2,22. Kemudian ada figure tampilan awal bolanya. Itu saya memakai magenta untuk face color, kemudian edge colornya menggunakan black. Kemudian ada totalnya juga menjadi bola. Totalnya itu ialah bola awal icosahedron. Kemudian di teknik subdivisi, nah ini yang paling penting mungkin. Ini kan ada for iter 1.2 terus n iter. Nah, ini merupakan dari for sampai ke bawah sampai n itu merupakan bisa dibilang codingnya untuk supaya bisa mendapatkan subdivisinya. Nah, yang paling penting itu adalah pengubahannya, yaitu di n iter. N iter itu ialah mengubahnya menjadi lebih halus atau lebih halus lah lebih tepatnya. Nah, semakin besar n iternya itu semakin halus bentuk yang akan dihasilkan. Contohnya, ini kan n iternya 5, kita ubah dulu dari 5 ke berapa contoh? Ke 2. Kita ubah dulu 2. Kita jalankan. Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini bentuk bola awalnya seperti ini. Kemudian untuk menjadi 2 kali subdivisi seperti ini, tanpa lebih halus bukan? Nah, ya, maka karena itulah semakin besar subdivisinya, semakin besar halusnya suatu benda itu akan dihasilkan. Ini baru 2 ya, kita coba lagi yang lain kayak gitu. Apakah bisa? Apakah 0? Kita coba 0 nih. Itu kan tidak ada kan sampai, apakah tetap sama atau enggak? Kita lihat. Oh, sama ternyata. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya bentuk warna yang dihasilkan doang yang berbeda. Ya, karena tidak ada subdivisi sama sekali, 0. Jadi permukaannya tuh nggak jadi halus, tetap sama seperti awalnya. Kemudian kita coba lagi ke yang lebih tinggi lagi. Misalnya tadi 5.
Oke, kita coba 5. Kalau nggak salah 5 ini yang paling tinggi kalau nggak salah. Oh, seperti ini jadinya. Tanpa jauh lebih halus, sangat halus. Apakah lebih besar daripada 5? Kita coba 6. Soalnya saya pernah mencoba itu 2 digit, yaitu 2 angka tuh processingnya lama, dan itu saya rasa itu kayaknya nggak bisa deh. Bukan nggak bisa, cuman processingnya lama banget man. Coba kita 6 ya, lebih dari 5. Apakah processingnya akan lama atau enggak? Oh, oke. Bisa ternyata 6. Oh, sepertinya ini kayaknya sudah sampai di limitnya nih. 6 kali subdivisi menjadi utuh bola full kayak gitu. Terus pertanyaannya, apakah bentuk lain bisa? Saya rasa bisa deh. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, ini kita buat bentuk awalnya kubus ya. Apakah bisa seperti bola juga atau tidak? Kita coba, dan iterasinya 2 ya. Kita coba dulu. Codingnya sama, cuman bentuk awalnya kita ubah dari kubus. Nah, kan bisa kan? Ini bentuk awalnya kubus, terus menjadi sebuah bola, bisa 2 kali. Ya, bisa, karena bentuk itu kan bisa diubah menjadi berbagai macam. Kayak bentuk kubus itu bisa jadi bola kayak gitu kan. Apa kayak bentuk yang kayak apa tuh, segi berapa tadi, segi 8 atau berapa, itu bisa menjadi bola. Itu semua kan tadi subdivisi ini hampir kayak apa ya, bisa dibilang itu memperhalus objek kayak gitu. Mengubah objek bisa juga, itu dari kotak menjadi bulat kayak itu kan bisa, dari bola maksudnya. Coba kita ganti subdivisinya dari 2 menjadi 3. Oke, kita lihat seberapa halusnya nanti kotak tersebut, dari kotak itu menjadi bola. Oh, jadi seperti kayak ada benjolan ya di tengah-tengah di sini. Nah, ya seperti kayak benjolan. Ya mungkin ini yang berbentuk kubus soalnya, bukan yang kayak icosahedron tadi. Coba kita ke 5. Kita coba 5. Saya itu tadi nomor 2 paling tinggi mungkin. Coba 5. Oh, bisa ternyata. Kita lihat bagaimana bentuknya. Lebih kompleks ya. Kita perbesar dulu sebentar, maaf. Ada benjolan juga di sini ternyata, di tengah-tengah ini kayaknya ada benjolan sedikit gitu. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara melakukan teknik subdivisi ya. Kalau di program ini kan tinggal mengubah enter. Ya, simpelnya kayak gitu. Semakin besar iternya itu adalah sama dengan semakin besar, semakin halus suatu objek itu. Yang awalnya misalnya berbentuk kotak, itu akan semakin menjadi apapun gitu bisa. Oke, jadi seperti itulah. Mungkin itu saja untuk presentasi dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak banyak materi yang saya bisa jelaskan, ataupun program ini tidak bisa saya jelaskan, karena jujur saja saya tidak terlalu mengerti, cuman intinya doang sih saya ngerti. Iya. Jadi mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.